kasih di dalam Tuhan Yesus bahwa hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 kita kembali ibadah secara online karena COVID yang semakin meningkat. Namun meskipun kita ibadah secara online, kiranya kita tetap setia untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Tuhan, kami rindu meskipun ibadah di rumah kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini, Tuhan memberkati dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Bahwa karena kebaikan Tuhan selalu boleh kita rasakan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita naikkan pujian ini kembali. Karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Saya persilakan untuk hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mulai ibadah lagi secara online oleh karena peraturan daripada pemerintah bahwa COVID sekarang masih bahkan semakin meningkat, maka kita perlu mengadakan ibadah secara online
dan kita belum diperkenankan untuk ibadah secara tatap muka sebagaimana kita biasa. Namun demikian, saya yakin dan percaya tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi berkat Tuhan dalam ibadah kita secara online ini. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak sekalian untuk memfokuskan pikiran hati untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, secara khusus mendengar firman Allah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita mengerti kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami dapat menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman Allah. Bila Roh Kudus menerjemahkan firman Allah kepada kami semua, sehingga semua kami mendapatkan berkat, dikuatkan dan diarahkan di tengah-tengah kehidupan ini. Secara khusus pada saat ini situasi dan keadaan dunia ini yang masih pandemi melanda dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba percaya Yesus Tuhan sanggup dan dapat menolong kami semua dan berkati kami semua. Firman Allah yang kami dengar, biarlah Tuhan memberkatinya dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema pakai yang ada dan juga disambung dengan makna jalan buntu. Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang akan mengantar kita mendasar ibadah kita, saya bacakan dari Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14 dan 15 sampai 31. Cukup panjang tetapi baik kita dengarkan bersama-sama. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang membuat ini? Saya ulangi, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, saya baca sampai sekian saja dan Bapak Ibu baca terus ayat sampai 31. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup ini punya masalah. Hidup ini kadang-kala masuk dalam rangka atau situasi yang mendesak. Masa terdesak seperti bangsa Israel. Mereka terdesak. Di dalam punya hidup mereka, mereka terdesak. Di belakang ada orang Mesir, di depan mereka ada laut. Sehingga tidak ada pilihan bagi mereka, yaitu mau tak mau menghadapi ini semua. Yaitu menghadapi laut dan orang Mesir. Saudara sekalian, di tengah situasi semacam inilah, mereka marah kepada Musa. Mereka takut, mereka menyalahkan Musa, mereka panik. Saudara sekalian, itulah situasi dan keadaan orang yang di dalam hidupnya ada masalah atau dapat masalah dan dalam situasi terdesak. Panik, takut, marah, menyalahkan orang. Saudara sekalian, niat Musa baik. Niat Musa ingin supaya orang Israel diselamatkan, tidak menjadi perbudakan lagi. Tapi niat baik Musa ini, dia anggap sesuatu yang tidak baik. Lebih baik kayak mati saja di tanah Mesir, kayak bekerja di sini. Niat baik diterima dengan tidak baik. Itulah yang terjadi di dalam situasi dan keadaan yang terdesak ini. Saudara sekalian, di dalam situasi yang terdesak ini, bangsa Israel ingin kembali ke tanah Mesir, kembali bekerja kepada Mesir, kembali menjadi perbudakan.
Saudara sekalian, dalam situasi dan keadaan semacam ini, kita seringkali di dalam situasi semacam ini kita ingin kembali ke hidup yang lama. Kita kembali ke masa lampau kita, meskipun itu tetap menjadikan kita sebagai orang perbudakan. Saudara sekalian, inilah masalah hidup. Inilah masalah keadaan manusia. Saudara sekalian, saya ingin katakan bagaimana peran kita sama umat manusia. Ada sesama umat Tuhan. Saya ingin katakan yang pertama, kita menjadi penenang sesama kita. Dalam situasi semacam ini, Musa memberikan suatu ketenangan kepada mereka. Dalam situasi yang panik ini, Musa berupaya untuk menenangkan mereka. Inilah sebenarnya peran kita sebagai umat Tuhan. Banyak di antara kita sebagai umat Tuhan yang mengalami pergumulan, masalah, kadang-kala masuk ke jalan buntu. Tugas kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita memberikan masukan sehingga membuat sesama kita menjadi tenang. Saudara sekalian, bukan saja membuat teman menjadi tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan yang ada, tetapi kita sebagai umat Tuhan memberikan pandangan. Jangan hanya melihat masalah saja, jangan hanya melihat laut saja, jangan hanya melihat orang Mesir saja, tapi lihat Tuhan, kata Musa, kata teman sebangsanya kepada sesama umatnya. Lihat Tuhan, karena Tuhan yang akan dapat menyelamatkan. Dia berkata pada Tuhan, bahwa lihat Tuhan, bahwa saudara dan saya, kata Musa, kita akan selamat, kita akan diselamatkan oleh Tuhan, meskipun kita mengalami jalan buntu. Saudara sekalian, umat Tuhan sebaiknya dan seharusnya menjadi pengarah, yaitu memandang kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup, yang dapat menolong kita. Situasi dan keadaan yang sekarang ini kita alami, di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah dunia ini, kemanakah kita mengarah? COVID tidak pandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, keturunan apapun juga tetap terjadi. Oleh sebab itu saudara sekalian, kepada siapa kita memandang? Kepada siapa kita melihat? Kata firman Allah, pandang Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, pemeliharaan ada daripada Tuhan. Saudara sekalian, inilah tugas kita sebagai umat Tuhan. Yang berikut saudara sekalian, tugas kita mengajak teman-teman kita seiman, seperti Musa mengajak bangsa Israel, umat sebangsanya, supaya memfungsikan iman. Jangan hanya melihat diri sendiri yang tidak punya kemampuan, hanya melihat kemampuan dan yang kecil, dan melihat laut, dan melihat orang Mesir yang ingin membunuh dan mematikan itu. Saudara sekalian, Musa katakan pandang Tuhan, percaya Tuhan, lihat Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Artinya saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan memfungsikan iman kita, memfungsikan kepercayaan kita, bahwa Tuhan sanggup dan dapat menyelamatkan kita, dapat menolong kita. Saudara sekalian, di tengah situasi dan keadaan yang ada, kita sebagai umat mengingatkan sesama kita, supaya kita semua memfungsikan iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup dan dapat menolong kita dalam situasi apapun juga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Kita tidak hanya sekedar mengarahkan, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Yang pertama seperti Musa, dia mendengar suara Tuhan. Musa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana caranya dan apa yang ia dibuat. Musa mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan berkata, kenapa kamu berteriak-teriak di sini? Kenapa kamu terus bersungut-sungut semacam itu? Saudara sekalian, dengar suara Tuhan. Itulah kata Musa. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Gunakan apa yang ada padamu. Di dalam situasi dan keadaan sulit ini, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Gunakan apa yang ada padamu. Saudara sekalian, tidak usah jauh-jauh mencari pertama yang dapat kita pakai. Apa yang ada pada kita? Kemampuan apa yang ada pada kita? Dimanfaatkan, dipergunakan. Musa memakai apa yang ada, tongkatnya. Setelah dia melihat saya ada tongkat, maka kata Tuhan, pukulkan tongkat itu ke laut. Maka bergeraklah Musa. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memukulkan tongkatnya ke laut. Dan laut itu menjadi terbelah. Dan mereka dapat berjalan di tengah-tengah kelautan itu. Saudara sekalian, pakai yang ada, lakukan perintah Tuhan. Musa melakukan perintah Tuhan. Dia memukulkan tongkatnya. Mengakibatkan laut terbelah. Dan mereka dapat berjalan di tengah-tengah laut itu. Sehingga
orang-orang Mesir sampai tengah laut dan mereka ditenggelamkan di tengah-tengah laut. Jadi saudara sekalian, di tengah situasi semacam ini, di tengah situasi yang sulit dan terdesak ini, kalau kita membaca di sini pertolongan terjadi. Dengan catatan kita dengar suara Tuhan, pakai yang ada, bergerak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, bangsa Israel bersama Musa di tengah situasi dan keadaan yang genting ini, mereka diselamatkan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mengajak saya dan saudara sebagai umat Tuhan, di tengah situasi dan keadaan apapun juga, Tuhan tetap menjaga, tetap memelihara, dan tetap memberikan pertolongan kepada kita. Saudara sekalian, apa yang Tuhan mau atau apa tujuan Tuhan memberikan pertolongan? Tujuan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, kepada bangsa Israel, yaitu supaya mereka lebih dalam, lebih jelas lagi mengenal siapakah Allah yang mereka sembah, siapakah Allah yang menuntun mereka. Saudara sekalian, tujuan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita agar kita mengenal Tuhan lebih dalam. Kita mengenal Tuhan lebih jelas. Siapakah Allah kita? Siapakah Yesus Tuhan yang kita percaya? Adalah Allah yang sanggup menolong saudara dan saya dari hari ke hari dan waktu demi waktu. Tujuan pertolongan Tuhan bukan saja mengenal Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya mengerti Tuhan. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar informasi, tapi saya dan saudara betul-betul mengenal Tuhan. Tidak Tuhan di mana Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak menelantarkan kita, Tuhan kita tidak membiarkan kita berjalan sendiri dan tetap dalam pergumulan dan beban. Saudara sekalian, kita mengerti Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tangan Tuhan terus menerus terulur, kuasa Tuhan terus menerus menyertai kita. Itulah yang kedua, merupakan tujuan pertolongan Tuhan kepada kita, supaya kita mengerti Tuhan dengan segala kekuasaannya. Yang berikut saudara sekalian, tujuan Tuhan memberikan pertolongannya agar saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan sudah memelihara kita, hendaknya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin merapatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin dekat di dalam ibadah-ibadah kita sesama kita sebagai umat. Saudara sekalian, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin takut dengan Tuhan, dan kita semakin terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian dalam rangka kita bersama-sama dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, semakin dengan Tuhan, dalam rangka kita menyembah dan mengagungkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, dalam hidup kita. Saudara sekalian, pandemi membuat saudara dan saya tidak dapat beribadah secara luasa, tapi tidak mengurangi ibadah online kita dalam rangka kita mengagungkan Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang penting, pikiran dan hati dan seluruh kehidupan kita terarah, tertuju khusus kepada Tuhan untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang saya sampaikan dalam rangka tujuan Tuhan menolong kita. Yang pertama, agar saudara dan saya mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya mengerti Tuhan. Yang ketiga, supaya saya dan saudara takut akan Tuhan. Dan yang keempat, saya dan saudara terus-menerus menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, apa yang dapat kita pelajari dan simpulkan pada firman Allah hari ini? Yang pertama, saudara sekalian, niat baik seseorang tidak selamanya diterima dengan baik oleh seseorang. Seperti Musa, dia punya niat baik untuk menolong kawan sebangsanya, tetapi dianggap sesuatu yang mencelakakan bagi mereka. Jadi saudara sekalian, tatkala saya dan saudara tidak diterima dengan baik oleh sesama kita, kita tidak perlu tenggelam, tidak perlu kecewa dan sakit hati, dan itu merupakan satu bagian dalam kehidupan ini. Yang kedua, kesimpulan kita, saudara sekalian, supaya kita tetap sabar mengarungi kehidupan ini, sabar mengarungi perjalanan hidup kita yang penuh masalah, ada kadang-kala masa terdesak, masalah sulit dan sebagainya. Tetap sabar di dalam situasi dan keadaan ini. Yang ketiga, kesimpulan kita bahwa memberikan masukan kepada sesama kita sebagai umat. Karena saya dan saudara punya permasalahan,
saudara dan saya punya pergumulan. Kadang-kadang kita merasa sudah jalan buntu. Oleh sebab itulah tugas kita sebagai umat Tuhan sesama. Kita perlu memberikan masukan kepada sesama kita supaya dia kuat, supaya dia maju, supaya dia terus menerus kuat dalam Tuhan dan tertolong dalam permasalahannya. Yang berikut saudara sekalian, tugas kita sebagai umat Tuhan, kita memberikan semangat kepada teman kita, kepada sesama kita, bukan semakin melemahkan, tetapi kita semakin memberikan semangat, mendorong supaya teman kita maju, bergerak lagi, bangkit lagi, terus menerus dan sebagainya. Memberikan semangat. Yang berikut saudara sekalian, kita meyakinkan dan menguatkan teman bahwa Tuhan kita, Allah kita Yesus Kristus akan menolong kita, tidak membiarkan kita sebagaimana Dia berfirman, aku tidak membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Datanglah kepadaku yang letih sudah berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, meyakinkan bahwa Tuhan akan menolong saudara-saudara, akan mengulurkan tangannya dan akan menyelamatkan kita. Yang berikut, kalau saya melihat di sini, kesimpulan kita saudara sekalian, marah dan bersungut-sungut bukan jalan keluar daripada masalah kita. Bangsa Israel, mereka marah kepada Musa, mereka bersungut-sungut, tetapi tidak dapat dijadikan jalan keluar atau tidak memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka tetap dalam terdesak di depan laut, di belakang mereka orang Mesir. Jadi saudara sekalian, marah dan bersungut-sungut tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak perlu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Karena marah dan bersungut-sungut itu bukan jalan keluar permasalahan. Yang berikut saudara sekalian, bersama Tuhan tidak ada jalan buntu. Kalau kita melihat di sini secara manusia sudah jalan buntu. Sudah tidak ada lagi jalan. Israel berpikir mati. Karena di depan laut, di belakang ada musuh. Saudara sekalian, bagi Tuhan di tengah situasi dan keadaan semacam ini, selalu ada jalan, selalu ada terobosan yang dapat dibuat. Yang penting gunakan apa yang ada pada kita secara masing-masing, sehingga Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Pakai apa yang ada, jangan pakai yang tidak ada, karena tidak mungkin terjadi kalau yang tidak ada. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, bersama-sama Tuhan tidak ada jalan buntu. Pakailah apa yang ada pada diri kita. Gunakan apa yang ada pada kita, sehingga kita dapat melakukan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Jelaskan, teruskan firman Allah kepada kami semua, sehingga kami memahami, kami mengerti, dan kami dapat mengikut Tuhan dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, kita bersyukur kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin Agumay MA. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak dan saudara sekalian Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli ini secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan bacakan untuk kita sekalian warta minggu ini, Minggu tanggal 4 Juli 2021. Yang pertama, bahwa hari ini kita akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan kepada Tuhan. Perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BRI nomor 04188000747566. Saya ulang sekali lagi, bahwa perpuluhan kita dapat ditransfer ke
rekening BRI nomor 04180100747566. Yang berikutnya diberitahukan kepada jemaat bahwa kita sedang membangun pastori. Dana yang dibutuhkan untuk tahap pertama sekitar 140 juta rupiah. Kita perlu bertolong-tolongan dengan uang atau material. Wujud bertolong-tolongannya dapat diserahkan ke panitia atau ditransfer ke nomor rekening 04180100667562 atas nama GKRI Salom Taman Cibodas. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berikutnya diberitahukan kepada jemaat bahwa dana pembangunan pastori kita semakin tipis, sehingga kemungkinan besar pembangunan akan terhenti. Sebab itu kita perlu bertolong-tolongan baik dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya diberitahukan kepada kita semua bahwa sidang sinode GKRI yang ke-11 diadakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2021. Kita perlu berkontribusi dan mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, KPM melayani dan mengembangkan pos PI, sebab itu KPM mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos PI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian baik melalui doa dan persembahan serta membeli beras KPM. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang berikutnya, bagi Bapak Ibu yang mentransfer perpuluhan atau persembahan melalui bank agar mengirimkan tanda pengirimannya kepada saya, ya, Pendeta Yunus atau Andreas, supaya dapat dimasukkan dalam warta. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Yang berikutnya, untuk persekutuan Youth Community untuk sementara ditiadakan karena penyebaran COVID yang semakin merajalela. Kita terus berdoa agar COVID segera selesai sehingga persekutuan Youth Community boleh kembali diadakan. Persembahan minggu lalu, minggu tanggal 27 Juni 2021, pagi Rp523.000, siang Rp339.000, sore Rp233.000. Persembahan kedukaan, pagi Rp320.000, siang Rp145.000, sore Rp133.000. Perpuluhan atas nama NN Rp457.000. Jemaat yang kasih Tuhan, untuk anggota yang berulang tahun minggu ini, Ibu Pipit Prawitasari 4 Juli, Bapak Agus Tulasno 4 Juli, Halason Pardamaian Sianturi 5 Juli, Ibu Esterina Tampubolon 5 Juli, Ibu Meme 6 Juli, Bapak Parlin Sianipar 7 Juli, Dewi Astuti Lestari 7 Juli, Ibu Wahyu Dewi Anggraining 8 Juli, Ibu Rosma Juwita Seragih 8 Juli, Aurelia Ruth Jocelyn 10 Juli. Kembali sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan hari ini Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang sudah saya sebutkan tadi, atau boleh diantar ke gereja, diserahkan kepada saudara Nibe atau Tuti ataupun Andre. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa, laksanakan doa syafaat kita, minta pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih di hari yang agung, yang mulia dan indah ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Lebih pada itu kami dapat berseru kepada Tuhan dan hamba berdoa bila Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang melaksanakan ibadah secara online pada hari ini, baik di mereka di rumah ataupun di mana mereka berada. Berkati mereka semua, berkati mereka dengan firman Allah, berkati mereka dengan anugerah Allah, berkati mereka dengan kemurahan Allah, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, suami, istri, anak, cucu, mantu, semua diberkati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk usaha mereka diberkati Tuhan, supaya terus menerus melangsungkan pekerjaan dan usaha ini.
Dan kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, kami berdoa untuk Giri, untuk Kay, untuk Mama Giri, kami berdoa juga untuk Pak Wening yang sekarang ini dalam rangka berobat COVID. Kami dalam nama Yesus dipulihkan dan disembuhkan. Kami tahu dan kami percaya Yesus Tuhan sanggup dan dapat menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah dalam rangka pemulihan, yang saat dirawat di tempat di rumah. Kami dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah, yang tak berdaya disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan menolong umat-umat Tuhan ini. Semua kami serahkan kepadamu karena Tuhan yang sanggup. Kami bersyukur untuk pastori yang dapat kami bangun meskipun sekarang baru sampai kepada pengecoran seluk untuk lidah. Kami percaya Tuhan akan tolong lagi meskipun dananya sudah ada sekarang sedang habis. Kami percaya Tuhan sudah mulai dan Tuhan akan teruskan dan berikan lagi dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, seluruh dunia ini, supaya Tuhan menghentikan COVID, supaya seluruh bangsa, seluruh anak bangsa dapat beraktivitas secara khusus di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua para pelayan Tuhan, berkati semua kami ditugaskan oleh Tuhan, dan pakai semua kami di tengah situasi apapun untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dan permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.